Oke, kita di sini akan membahas tentang nada pada dawai. Nah, di sini contoh alat musik yang merepresentasikan nada pada dawai itu adalah gitar ya teman-teman ya. Nah, gitar ini terdiri dari 6 senar, di mana kalian bisa lihat ya di sini ya. 6 senar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau teman-teman yang biasa main gitar pastinya paham ya. Senar nomor satu itu dari bawah yang hitungnya ya. Nah, ini nomor satu itu dari bawah, 2, 3 dan seterusnya ke atas. Nah, terus sebelum memainkan gitar biasanya itu kita perlu menstem nih atau mengatur senar agar memiliki nada yang sama dengan sesuai dengan frekuensi ya. Nah, frekuensinya itu tiap nada pada senar gitar itu senar nomor 6 itu E, nomor 5 itu A, nomor 4 itu D, nomor 3 itu G, nomor 2 B dan nomor satu E tinggi. Nah, nanti apa namanya? Kita harus menstem dulu mengatur frekuensinya. Zaman sekarang sih udah ada aplikasi ya yang bisa mengukur ketika kita petik terus kita lihat nih oh frekuensi nada nomor 6 senar nomor 6 yang kita petik berapa gitu ya. Nah, di sini ada QR, teman-teman bisa QR. Nah, nanti akan ada video nih, video yang teman-teman harus tonton. Nah, berdasarkan video tadi, ini ya, ini kuis ya, biar untuk lebih kalian paham. Berdasarkan video tersebut, apa yang dilakukan pemain gitar agar nada tiap senar sesuai dengan nada pada gambar di samping? Apa yang dilakukan? Yaitu memutar-mutar itu ya, knob yang atas ya. Nah, kira-kira menurut kalian ketika memutar knob yang atas itu apa yang terjadi sih? Bisa dikencangkan, bisa dikendorkan gitu ya. Kalau biasanya kalau yang teman-teman main gitar, kalau mau yang mengencangkan biasanya buat apa tuh? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Nah, gini, itu yang tadi saya tanyakan nih. Jika gitar fales karena frekuensi senar kurang tinggi, artinya frekuensinya rendah ya, harusnya nadanya lebih tinggi tapi dia kurang tinggi. Apa yang harus dilakukan oleh pemain gitar untuk menaikkan frekuensi senar gitarnya? Yaitu mengencangkan, memutar knobnya yang tadi di atas ya, di atas ini. Nah, terus mengencangkan karena frekuensinya katanya kurang tinggi tuh. Jadi semakin semakin kencang, nah frekuensinya akan semakin tinggi gitu ya teman-teman ya. Kuis yang ketiga nih, jika gitar fales tapi frekuensinya tuh kurang rendah atau terlalu tinggi nih frekuensinya, apa yang dilakukan? Diputar lagi knobnya tapi dikendurkan ya. Nah, di sini teman-teman jadi tahu nih kalau umpamanya kalau si frekuensi itu kalau semakin kencang gitu ya, berarti gitarnya semakin kencang, semakin tegang gitu, berarti frekuensinya semakin tinggi, kalau semakin kendur semakin rendah. Dalam hal ini berarti kalau disimpulkan nantinya ini sebenarnya ya sebelum sebelum ke sampai ke situ di sini pada ilmu fisika itu frekuensi nada pada dawai dipengaruhi oleh cepat lambat bunyi dan panjang dawai gitu ya. Ini adalah frekuensinya full. Frekuensinya itu rumusnya adalah Fn sama dengan n plus 1 dikali V dibagi 2L. V itu adalah cepat lambat gelombang bunyi pada dawai. Ini sebanding ya semakin cepat berarti semakin tinggi frekuensinya dan dia berbanding terbalik dengan L. L itu panjang dawai. Semakin panjang malah berarti semakin frekuensinya kecil. N di sini adalah nanti menunjukkan nada dasar, nada atas pertama, kedua dan ketiga. Nanti biasanya di soal sih yang kayak gitu. Nah, di sini tadi kan ini kan sebanding dengan kecepatan. Kecepatan sendiri rumusnya ada beberapa nih. Nah, ini tergantung yang pertama kecepatan itu tergantung oleh gaya tegang dawai. Tadi ya, kita udah buktikan ketika gayanya semakin besar atau ditegangkan semakin besar, frekuensinya semakin tinggi. Kalau semakin rendah ya semakin rendah. Kenapa? Karena ini cepat lambat. Tadi kan si apa namanya frekuensi itu sebanding dengan kecepatan. Ternyata kecepatan itu sebanding dengan gaya nih kalau dilihat di sini. Walaupun akar gaya tapi kan berarti semakin besar frekuensinya, semakin besar gayanya pasti kecepatannya semakin tinggi gitu kan. Ketika ini semakin tinggi, itu frekuensinya nanti akan semakin tinggi. Itulah penjelasan mengapa kalau kita mau menaikkan frekuensi yaitu dikencangkan. Selain itu persamaannya ada juga ini maaf, ini belum dijelaskan ya. Mu itu adalah massa jenis linear atau massa dibagi panjang ya. Nah, makanya di sini ini ada ataunya. Jadi kalau rumus mu ini ya, bacanya mu itu rumusnya adalah massa dibagi panjang, massa dari dawainya dibagi panjangnya. Makanya di sini rumusnya jadi ini nih. Kan mu berarti ini m dibagi l. Jadinya V sama dengan akar FL per m. Terus yang sangat berpengaruh itu adalah cepat lambat bunyi di dawai itu sebanding dengan luas penampang. Luas penampang ini ya. Nah, luas penampang ini dia itu berarti semakin tebel gitu ya ininya senarnya, berarti di sini cepat lambatnya malah semakin kecil ya kan, karena berbanding terbalik gitu ya. Makanya kalau tadi frekuensi senar nomor satu atau yang bawah sendiri itu pasti yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia diameternya kecil ya kan.
Nah, kita ambil kesimpulan nih berdasarkan informasi yang sudah pelajari nih. Kira-kira yang pertama, gaya tegangan dawai sebanding dengan frekuensi nada pada dawai. Tadi udah dijelaskan ya bahwa frekuensi itu dia kan rumusnya kan N plus 1 dikali V per 2L. Nah, dia kan berarti F itu sebanding dengan V, kecepatan ya. Nah, kecepatan sendiri rumus dasarnya adalah akar F dibagi mu. Oh, kecepatan sebanding dengan F juga. Berarti F frekuensi dengan F gaya itu sebanding. Terus yang kedua, panjang dawai berbanding terbalik dengan frekuensi nada pada dawai. Ini frekuensi, ini panjang dawai. Oh, ini tempatnya berkebalikan. Berarti juga namanya berbanding terbalik. Benar. Makin besar gaya tegangan dawai, besar frekuensi dawai makin kecil. Kita udah menentukan nih, tegangan dawai itu sebanding dengan frekuensi nada pada dawai. Berarti kalau semakin besar frekuensinya harusnya makin besar juga. Ini yang nomor 4, makin besar massa dawai, frekuensi yang dihasilkan dawai makin kecil. Tadi rumus yang selanjutnya ini adalah F dibagi EFL dibagi M. Jadi massa itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Kalau massanya makin besar berarti cepat lambatnya makin kecil. Kalau cepat lambatnya makin kecil, frekuensinya juga akan makin kecil ya. Nah, ini juga benar. Berarti 1, 2, dan 4 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kita belajar tentang nada pada dawai. Untuk latihan, oh ini masih ada, maaf. Ini ada ini ya, pertanyaan kelima itu ada 6 senar memiliki diameter dan jari-jari yang berbeda. Ini kan karena berbeda membuat frekuensi nada yang dihasilkan juga beda. Makin kecil diameternya, senar nomor 1 yang paling kecil, malah frekuensinya itu semakin besar. Nah, kalian di sini untuk disuruh menuliskan rumus yang menghubungkan antara frekuensi nada pada senar dengan diameter. Tadi rumus pertamanya frekuensi itu sama dengan N plus 1 V per 2L. Sedangkan cepat lambat gelombang yang berhubungan dengan diameter atau jari-jari, rumusnya kan akar F per rho massa jenis kali A. A sendiri mungkin kalau mamanya kayak gini bisa nih dimasukin dulu. Jadi kan rumusnya frekuensi sama dengan N plus 1, V-nya itu kita rubah nih jadi akar F per rho bagi A dibagi 2L. Nah, ini rumusnya, tapi kan ini kan masih luas ya, masih A. Sedangkan luas itu kan tabung ya, luas permukaannya maksudnya berarti kan pi r kuadrat kalau pakai jari-jari. Berarti di sini adalah N plus 1 dikali akar F per rho dikali pi kali r kuadrat dibagi, maaf ya, ini intinya dibagi 2L. Inilah persamaan Fn ya, yang digunakan untuk menentukan frekuensi nada ketika tadi diameter jari-jarinya berbeda. Nah, kalau umpamanya diameter gimana? Nah, kalian turunkan sendiri ini hubungan R dengan diameter seperti apa, tapi kurang lebih bentuknya hampir seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal yang mungkin kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian, gitu ya. Nah, untuk nada